ya lakinya Heni. Gue bilangin Heni ah. Kenapa? Tahu nggak tadi gue lihat siapa? Ih, lihat siapa? Saya nggak tahu. Lihat laki lo boncengin si Ata. Fajar, kamu nggak boleh main sama si Ata. Masuk. Tanya tadi boleh main, Ma. Nggak boleh, pokoknya mama nggak mau kamu main sama anak pelakor. Astagfirullahaladzim. Itu tuh Mas, ada bangkai tikus. Cuma pakai tikus kayak gitu aja kok, tinggal diberesin. Kamu tuh akhir-akhir ini berubah deh. Bawaannya emosi terus sama aku. Kenapa sih Mas? Kamu tahu saya berubah kenapa? Itu semua gara-gara kamu. Saya muak ya kamu. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan. Dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik, kecuali orang yang taubat sudah itu dan memperbaiki. Sesungguhnya Tuhan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 4-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio juga sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Ata. Assalamualaikum Bu Ata. Assalamualaikum Mas. Ya, baik, kami mengucapkan terima kasih Ibu Ata sudah menyempatkan hadir dan mau berbagi cerita mengenai masalah hidupnya Ibu Ata ya. Di sini mumpung kesempatan ada Pak Ustadz, Bu Ata boleh bercerita ke kita pada permasalahan seperti apa? Ya. Jadi saya mau cerita sama Pak Ustadz tentang saya yang dipermalukan oleh saudara saya, yang lebih tepatnya lagi sepupu saya sendiri. Seperti itu. Nah, kejadian awalnya dari mana? Kejadian awal mulainya itu saya juga nggak tahu ya Mas. Awalnya itu jadi kebetulan sepupu dari suami saya itu kan bekerja itu sama ya dengan saya kan. Sebagai apa? Satu arah lah gitu kan kalau bekerja gitu di kantor, di salah satu kantor. Saya bekerja bareng naik motor gitu. Mungkin dari situ ada orang yang melihat saya sedang berboncengan dengan suami sepupu saya. Dia mungkin mengadu kepada sepupu saya itu, dan pada akhirnya sepupu saya itu mengadukan saya kepada keluarga besar saya, dan saya di situ merasa saya dipermalukan dengan apa yang nggak pernah saya lakukan. Gitu. Jam segini lagi susah, belum dapet sibuk. Ata, kamu ngapain? Mau kemana? Irfan, kirain aku siapa? Aku mau berangkat kerja. Dari tadi mesen ojek online nggak bisa-bisa. Mungkin sibuk ya. Udah jam segini, telat deh. Oh, ya udah, bareng aku aja. Kan sekalian searah kantornya. Gimana ya? Aku nggak enak ah. Biar aku coba lagi aja kali ya. Kamu gak enak kenapa? Kan kita saudara. Daripada ntar kamu telat loh. Ayo. Iya sih. Tapi beneran nggak apa-apa. Gak apa-apa. Udah ayo. Nih pakai helm dulu. Udah? Udah. Kan si Ata. Dia jalan sama si Ivan ya lakinya Heni.
gue bilangin Hani ah. Tahu nggak tadi gue lihat siapa? Ini lihat siapa? Saya nggak tahu. Lihat laki lo boncengin si Ata. Sepupu lo. Suami saya boncengan sama si Ata. Bener, barusan banget. Wah, awas aja si Ata. Kalau ketemu saya maki-maki. Oke, Pak Ustadz. Ini adalah apa yang dilihat orang belum tentu benar intinya Pak Ustadz ya. Jadi ada tetangganya atau tadi temannya mohon maaf? Iya, dari tetangganya. Tetangganya dari sepupunya melihat berboncengan dan itu terlalu sering dan itu dipikir adalah ada hubungan di antara Ibu Ata dengan suami dari sepupunya. Iya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Iya. Untuk Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ini kasus seperti Mbak Ata ini banyak dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Jadi karena mungkin satu arah jalur menuju kantor, sehingga lebih praktis sudahlah ikut saja, kenapa enggak? Daripada yang lain itu banyak sekali, tetapi kadang-kadang kelihatannya sepele, tapi ini justru akan memicu fitnah dan konflik di antara keluarga. Apalagi misalkan dibonceng sama suami dari sepupunya sendiri. Karena itu apa yang dilakukan untuk membentengi ini semua supaya nggak terjadi? Yang pertama, harus sepengetahuan daripada istri sepupu tadi itu. Supaya apa? Supaya ia tidak menduga yang aneh-aneh gitu loh. Menduga, wah ini ternyata ada dan lain-lainnya. Ini adalah bagian dari ini. Yang kedua adalah, Mbak Ata ini menyampaikan, saya mohon izin, saya sering dibonceng sama suamimu karena kebetulan satu jalur sama kantor. Ini nggak ada apa-apa, ini perlu dikelirkan gitu loh. Karena seringkali ini menjadi persoalan, sementara misalkan naik aja nggak ada persoalan kan gitu, kan sama saja sesungguhnya statusnya. Sama-sama dibonceng laki-laki tidak bersama suaminya kan seperti itu. Tetapi kenapa ini muncul? Karena sudah tadi itu. Misalnya. Yang ketiga, para pemirsa dihormati Allah, berhati-hatilah kita menuduh wanita-wanita baik itu melakukan, mohon maaf, misalkan selingkuh dan seterusnya. Sebab kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka tuduhan itu, hukuman itu akan mengenai kepada orang yang melakukan tuduhan. Di surat surat An-Nur menjelaskan sekali. Jadi di sana dilarang menuduh wanita-wanita baik melakukan perbuatan selingkuh, melakukan perbuatan zina, padahal mereka adalah tidak. Kalau wanita ini bersumpah saya tidak bisa melakukan, kemudian yang satunya lagi bersumpah dia melakukan, maka didatangkan 4 saksi gitu. Jadi sekurang-kurangnya 2 saksi. Kalau tidak dibukti, kalau tidak ini, maka laknat Allah akan kembali kepada orang yang menuduh tadi. Ya. Mungkin buat di masyarakat seperti itu hal biasa ketika kita ikut sama suami sepupu atau bahkan ada misalnya adik ikut sama kakaknya tinggal di rumah. Nah, aturan di dalam agama Islam seperti apa Pak Ustadz biar tidak menimbulkan fitnah? Misalnya nih adik perempuan tinggalnya sama kakak ipar yang laki-laki, artinya kakaknya yang wanita. Nah itu kan juga takutnya bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan Pak Ustadz. Iya, kalau kita buka di dalam surat An-Nur itu dijelaskan sekali. Misalkan janganlah engkau masuk rumah seseorang tanpa meminta izin atau dapat memberikan izin, maka engkau mengucapkan salam sampai 3 kali. Yang kedua, di ayat yang kemudian berikutnya lagi, janganlah misalkan orang dalam satu rumah, janganlah engkau masuk rumah di dalam ada 3 waktu. Yaitu kapan? Yaitu ketika setelah sebelum subuh, setelah isya, kemudian pada siang hari. Karena ini adalah 3 aura, waktu-waktu yang terkadang orang tidak menggunakan pakaian. Jadi pasangan suami istri di rumah dan seterusnya. Yang berikutnya lagi adalah ada yang dimaksud dengan ada apa mahram seseorang. Pada siapa ini gitu loh. Kalau orang muhrim itu orang yang sedang berihram. Mahramnya siapa ini? Jadi inilah misteri dijelaskan. Jadi saudara dari ayah kita, saudara dari ibu kita. Kalau tidak ada pertanyaan seperti ini, maka dari awal mesti harus difahamkan di antara keluarga itu supaya di kemudian hari tidak menimbulkan fitnah keluarga. Baik. Nah, Ibu Ata pada saat ikut suaminya sepupu sudah menikah? Sudah menikah juga. Tapi suaminya Ibu Ata tahu? Ibu Ata sering ikut sama suaminya sepupu? Kalau suami itu tahu, dan dia juga percaya sama saya, Mas Farid, gitu. Jadi mungkin suami juga bilang ke saya karena mungkin sepupu saya itu iri dengan saya, karena alhamdulillah ekonomi di keluarga saya itu kan cukup ya, bisa dibilang seperti itu Mas Farid. Mungkin dari situ ada kecemburuan ke apa gitu. Cuman yang saya bingung kan, ke depan ini suami saya itu jadi berubah. Tiba-tiba itu berubah gitu. Ada pengaruhnya sama tadi nggak katanya sepupunya Ibu Ata menghasut semua keluarga? Iya. Saya malah berpikiran kalau suami saya itu diguna-guna oleh sepupu saya.
kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ih, barusan aja bau. Bangkai tikus. Ini tuh udah kesekian kalinya dalam minggu ini bangkai tikus terus ada. Dari mana datangnya ya? Mas! Mas Faiz! Ada apa sih kamu mami manggil saya? Ada apa? Itu tuh mas, ada bangkai tikus. Cuman bangkai tikus kayak gitu aja kok. Tinggal diberesin. Tapi ini tuh udah kesekian kalinya mas. Bangkai tikusnya ada lagi. Apa ini kiriman orang ya? Jangan berprasangka buruk. Nggak mungkin orang ngirim bangkai tikus buat apa? Kayak kurang kerjaan aja. Ya Allah, kamu tuh kenapa sih mas? Kamu tuh akhir-akhir ini berubah deh. Bawaannya emosi terus sama aku. Kenapa sih mas? Kamu tahu saya berubah kenapa? Itu semua gara-gara kamu. Saya muak lihat kamu. Udah beresin tikusnya itu.